Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Aswinda dengan NIM 191910501032. Dan di kesempatan kali ini saya akan membicarakan terkait salah satu isu di sektor pertanian di Indonesia. Jadi simak terus ya videonya. Seiring dengan berjalannya waktu, seperti yang kita tahu, kebutuhan dan kegiatan manusia itu akan selalu meningkat. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk manusia yang akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Karena pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat tersebut, maka kebutuhan dan kegiatan manusianya juga akan mengikuti, yaitu akan bertambah juga. Lalu, dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan dan kegiatan manusia tadi, maka peningkatan kebutuhan lahan itu juga akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan kegiatan manusia itu harus didukung dengan adanya lahan, supaya manusia itu bisa melakukan kegiatannya. Sehingga peningkatan kebutuhan lahannya ini akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Peningkatan kebutuhan lahan yang tidak seirama dengan sifat dari lahan itu sendiri akan menimbulkan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan lahan itu bersifat statis, sedangkan pertumbuhan penduduk bersifat dinamis. Dengan terbatasnya lahan itu, maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dari permintaan lahan yang diminta oleh penduduk itu sendiri. Akibatnya apa? Akan terjadi konversi lahan. Konversi lahan ini terjadi biasanya itu adanya perubahan fungsi guna lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian biasanya itu dikonversikan menjadi lahan untuk permukiman ataupun lahan untuk fasilitas perdagangan ataupun jasa. Hal tersebut dapat menimbulkan bencana. Mengapa? Karena peruntukannya tidak sesuai. Peruntukan aslinya itu kan digunakan sebagai lahan pertanian, kemudian diubah menjadi lahan non-pertanian yang mana tidak sesuai dengan peruntukannya, yang dapat menimbulkan bencana alam misalnya seperti tanah longsor, banjir, dan yang lainnya. Permasalahan konversi lahan ini merupakan permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Bali. Bali dengan potensi pariwisata dan potensi alamnya yang sungguh terkenal dan menarik, ternyata juga mengalami banyak konversi lahan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya permasalahan konversi lahan yang terkandung dalam muatan RPJMD Provinsi Bali tahun 2018 sampai 2023. Dalam RPJMD ini terdapat beberapa permasalahan pembangunan, misalnya yaitu ada kesenjangan, lingkungan hidup, kemiskinan, pengangguran, kualitas SDM, sarana prasarana, pariwisata, birokrasi, tata kelola pemerintahan, rendahnya produktivitas, dan lain-lain. Kemudian permasalahan dari konversi lahan ini masuk dalam permasalahan lingkungan hidup dan rendahnya produktivitas. Permasalahan lingkungan hidup yang terkandung dalam RPJMD Provinsi Bali mencakup belum tercapainya angka Green Province Bali yang disebabkan karena rendahnya angka tutupan lahan. Nah, tutupan lahan yang relatif rendah ini disebabkan karena salah satunya yaitu karena adanya alih fungsi lahan, yaitu alih fungsi lahan dari yang awalnya peruntukannya itu untuk lahan pertanian, kemudian dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian. Nah, hal tersebut yang menyebabkan berkurangnya subak-subak yang ada di Bali. Kemudian permasalahan alih fungsi lahan atau konversi lahan ini diperkuat lagi atau dibahas lagi dalam RPJMD Provinsi Bali, lebih tepatnya di bagian permasalahan rendahnya produktivitas, di mana pada permasalahan rendahnya produktivitas ini terdapat rendahnya produktivitas pertanian bahan pangan yang disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan lahannya itu berkurang, untuk lahan pertanian itu berkurang, jadi menimbulkan permasalahan itu sendiri.
Lalu permasalahan terkait konversi lahan atau alih fungsi lahan ini dibahas lagi dalam RPJMD, yaitu dimasukkan dalam isu strategis RPJMD Provinsi Bali tahun 2018 hingga 2023. Alih fungsi lahan atau konversi lahan ini dalam isu strategis RPJMD masuk dalam pembahasan mengenai nilai tambah. Nah, lingkup isu strategis nilai tambah ini yaitu produktivitas produksi, budaya, dan lahan. Isu strategis ini juga terkait dengan prioritas pembangunan, diantaranya yaitu pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan jasa produktif, menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya. Isu strategis nilai tambah yang teridentifikasi salah satunya yaitu yang merupakan bahasan kita kali ini, yaitu berkurangnya luasan dan kualitas lahan serta air. Nah, sudah jelas bahwa konversi lahan atau permasalahan terkait alih fungsi lahan di Bali ini merupakan permasalahan yang cukup serius. Dibuktikan dengan beberapa proof yang mengatakan hal tersebut masuk dalam permasalahan pembangunan serta masuk dalam isu strategis dalam RPJMD Provinsi Bali. Lagi-lagi mengenai alih fungsi lahan atau konversi lahan ini juga dibahas kembali dalam isu strategis RPJMD Provinsi Bali, yaitu masuk ke dalam bab berbeda dari yang sebelumnya, yaitu kini masuk dalam bab sustainability atau keberlangsungan. Melihat betapa seriusnya permasalahan terkait konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian ini, maka diperlukan adanya suatu upaya atau program untuk mengantisipasi atau mengatasi hal tersebut. Nah, seperti yang kita tahu dari pemerintah sendiri sudah ada program PL2B. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal atau upaya atau program lainnya yang bisa dilakukan selain PL2B itu? Yap, jawabannya ada, yaitu pengintegrasian sektor pertanian dan pariwisata dengan adanya pariwisata alternatif. Lalu, apa sih sebenarnya pariwisata alternatif itu? Oke, jadi pariwisata alternatif atau alternative tourism atau yang biasa kita sebut sebagai wisata tematik, yaitu wisata-wisata yang mengedepankan wisata alam, budaya, keunikan atau karakteristik lokal yang ada di suatu daerah. Kemudian menurut Kodiat 1997, pilihan wisata alternatif itu memiliki beberapa karakteristik tertentu, seperti yang pertama, tingkat perkembangan yang relatif lambat dan terkontrol. Kedua, mampu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Ketiga, pengambilan keputusan yang bersifat lokal. Keempat, memperhatikan daya dukung yang dimiliki. Yang kelima, menerapkan pengembangan berkelanjutan. Yang keenam, skala kecil. Yang ketujuh, tergantung pada budaya dan lingkungan asli. Kemudian yang kedelapan, ada wisatawan lebih mandiri dan individual. Dan yang terakhir yaitu mencari wisatawan yang memiliki minat khusus. Lalu, pariwisata alternatif ini memiliki beberapa variasi menurut Holden 1984 dalam Valen 2001-5. Nah, yang pertama yaitu ada pariwisata adventure, merupakan kegiatan pariwisata alternatif yang bernuansa petualangan. Petualangan dalam skala kecil ini bisa terdiri dari birdwatching, scuba diving, kemudian untuk skala menengah itu bisa terdiri dari kegiatan yang bernuansa olahraga seperti canoeing dan rafting. Kemudian untuk skala besar itu ada kegiatan petualangan seperti taman safari. Jadi untuk pariwisata adventure ini dia temanya itu seperti penjelajahan atau petualangan. Kemudian variasi yang kedua itu ada pariwisata alam. Wisata alam ini merupakan kegiatan pariwisata alternatif yang memfokuskan pada studi dan observasi yang berkaitan dengan flora dan fauna serta kegiatan landscape. Jadi pariwisata alam ini bisa berupa pariwisata seperti kita
kegiatan berkebun, atau seperti kita melihat pengolahan dari hasil pertanian, atau bisa juga dengan pariwisata yang seperti kita ke peternakan, kemudian di situ bagaimana peternakan itu diolah, bagaimana peternakan itu dikembangkan, seperti itu. Itu untuk yang pariwisata alam. Kemudian ada juga variasi yang selanjutnya, yaitu community tourism, yaitu merupakan suatu kegiatan pariwisata yang dijalankan oleh rakyat dari segi perencanaan sampai evaluasi, dan segala manfaatnya itu diperoleh dari kegiatan tersebut itu diperuntukkan untuk rakyatnya itu. Jadi segala sesuatunya itu dari mulai persiapan, kemudian dari pengelolaannya, kemudian dari manfaatnya juga, pokoknya semua itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat itu sendiri, seperti itu. Oke, kemudian memasuki studi kasus yang digunakan, yaitu agrowisata Kebun Salak Sibetan, Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, penggunaan studi kasus ini dipilih karena agrowisata ini merupakan pengembangan yang dilakukan juga salah satunya untuk menghindari adanya konversi lahan atau alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Oke, jadi yang selanjutnya itu gambaran umum wilayah studi atau di Kabupaten Karangasem itu sendiri. Jadi secara geografis, Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8.000 menit 00 detik hingga 8.041 menit 37,8 detik lintang selatan dan 115.035 menit 9,8 detik hingga 115.054 menit 8,9 detik wujud timur. Luas Kabupaten Karangasem sendiri yaitu 839,54 km atau 14,90% dari luas Provinsi Bali. Dari seluruh luas wilayah Kabupaten Karangasem itu sekitar 7.070 hektar atau 8,42%-nya merupakan lahan persawahan. Sedangkan lahan bukan sawahnya yaitu 76.884 hektar atau 91,58% dari wilayah Kabupaten Karangasem itu. Kemudian untuk topografi Kabupaten Karangasem itu sangat bervariasi, yaitu terdapat dataran, kemudian perbukitan, dan juga pegunungan, yang mana itu termasuk juga Gunung Agung. Lalu yang menjadi bahasan pada studi kasus ini yaitu agrowisata Ambian Salak. Jadi agrowisata Ambian Salak di Sibetan Karangasem, Bali ini merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Jalan Raya Duda Timur, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Untuk sejarah dari agrowisata Salak Ambian ini dimulai setelah tahun 1987, di mana terdapat LSM, yaitu LSM Astadewata, yang mengarahkan untuk agrowisata Salak Sibetan ini direncanakan. Kemudian dilanjutkan di tahun 1995, akhirnya Pemda Karangasem memprogramkan pengembangan agrowisata Salak Sibetan ini. Kemudian di tahun 1997, Hati memberikan pembibitan salak dan good agricultural practices pada usaha tani salak. Jadi LSM Kehati ini mereka memberikan seperti pelatihan kepada usaha tani salak itu. Kemudian di tahun 1999, LSM Wisnu memfasilitasi akses dana dari LSM Kehati. Salak ini apa aja sih yang bisa kita dapetin di sana? Yang pertama itu kita bisa mengunjungi pengolahan dan mencicipi wine salak pada CV Dukuh Lestari.
Kemudian bisa mengunjungi pengolahan dan mencicipi keripik, dodol, dan manisan salak dan nangka pada Wadyuna Food Industry. Kemudian bisa juga kita mengunjungi kerajinan handicraft dan bambu. Kemudian bisa juga untuk mengunjungi peninggalan Jero Duku Sakti yang pertama kali mengembangkan kebun salak di Sibetan. Dan juga bisa juga menikmati panorama indah alam pegunungan. Jadi untuk agrowisata Salak Sibetan ini, dia nggak sekedar hanya memberikan wisata untuk berkebun salak, gak cuman itu aja, tetapi di sini juga ada pariwisata yang mengkaitkan dengan pengolahan dari komoditas salak itu sendiri tadi. Jadi di sini ada industrinya, gak cuman bahan mentahnya aja, yaitu salaknya yang dipasarkan, tetapi di sini juga ada bahan jadinya, yaitu setelah mengalami pengolahan terlebih dahulu, seperti tadi ada wine, kemudian ada dodol, ada keripik, dan yang lain-lain. Dan itu bisa juga menginap di rumah petani atau homestay, karena di situ ada disediakan, kemudian menikmati kuliner, dan juga bisa menikmati pertunjukan tarian tradisional dan memainkan peralatan musik tradisional. Kemudian manfaat pengembangan agrowisata ini, yang pertama itu tadi sebagai upaya untuk menghindari konversi lahan. Yang kedua, meningkatkan perekonomian warga desa setempat. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu tadi di situ untuk pengembangan agrowisatanya ini juga merupakan pengembangan agrowisata di mana juga dijalankan oleh warga setempat itu. Jadi tadi untuk pengolahan industri-industrinya itu masih banyak juga industri rumahan yang mana itu milik warga setempat. Jadi sudah pasti dengan adanya pengembangan agrowisata ini akan meningkatkan perekonomian warga desa setempat. Hal tersebut juga ditunjang dengan data dari jurnal yang sudah saya lampirkan ini. Di situ dikatakan kuesioner dari warga desa itu bahwa adanya pengembangan agrowisata ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat desa itu sendiri. Nah, yang disayangkan adalah untuk jumlah wisatawan yang datang ke agrowisata Salak ini tidak sebanyak wisatawan yang datang ke tempat wisata lain yang berada di kabupaten ini. Padahal untuk agrowisata Salak ini sendiri sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi agrowisata. Untuk itu, meskipun sudah ditetapkan pemerintah, perlu adanya tindak lanjut supaya wisatawan ini lebih banyak yang datang dan supaya bisa meningkatkan perekonomian dari warga setempat itu sendiri. Karena pengembangan agrowisata ini selain tadi untuk upaya untuk menghindari konversi lahan, sebenarnya agrowisata ini juga merupakan salah satu integrasi atau sinergitas antara sektor pertanian dan sektor pariwisata itu sendiri. Oke, kemudian untuk kesimpulannya, pengembangan pariwisata alternatif atau tematik ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya konversi lahan atau alih fungsi lahan. Kemudian untuk pengembangan agrowisata kebun salak Sibetan di Kabupaten Karangasem, Bali ini perlu diperhatikan lagi supaya dapat lebih menarik wisatawan. Karena selain untuk menghindari konversi lahan, pengembangan agrowisata ini juga merupakan integrasi antara sektor pariwisata dan pertanian yang dapat membawa pengaruh positif kepada perekonomian warga setempat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.